Itu konsekuensinya. Dan konsekuensi dari sumpah itu harus dipatuhi oleh semua orang yang tinggal di sini. Iya, di Indonesia. Dan konsekuensi bagi pemerintah harus tegas. Bagi orang yang merusak persatuan harus ditindaki dengan tegas. Tidak ada kompromi, daripada mati kabeh Indonesia. Gatot, ada saya lihat ceramahnya seorang ustadz, dia juga pelaku spiritual juga Mbak. Dia melihat, nggak tahu ini lewat apa ya, mata batinnya itu seperti apa. Dia mengatakan bahwa raja-raja yang moksa di tanah Jawa itu senusantara itu sekarang sedang berkumpul bersatu, ya kan. Ada Gajah Mada, ada Brawijaya, ada Ratu Sima, ada Prabu Siliwangi, dan katanya mereka siap berperang menyambut akhir zaman. Nah, ini tafsiran daripada Mbah Gatot kira-kira seperti apa? Monggo Mbah. Siap berperang atau berperang? Berperang menyambut akhir zaman ya. Itu berperang itu kan perlu ditafsiri. Bagaimana itu Mbah Gatot? Kalau memang ada, tapi kalau raja-raja moksa terus kemudian berkumpul itu ya bisa jadi ya Pak ya? Bisa jadi nggak kira-kira? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Ya. Tapi kalau berperang, iya. Ini rupanya lebih saya geser menjadi berperang. Berperang ya? Berperang. Oh berperang ya. Dia punya tugas untuk mengembalikan kepada Dutinikus Bogorina. Ini. Iya Pak, masuk akal Pak. Ya. Karena beliau dulu merasa biar merubah dari kosmogoni ke humanisme karena tekanan, karena paksaan, sehingga dia bertugas sekarang untuk mengembalikan. Itu perannya. Kalau berperang dengan siapa? Berperang dengan siapa? Nah, tetap barangkali raja-raja yang moksa itu tetap ada kegelisahan ya melihat kondisi Nusantara yang seperti ini ya Pak. Betul ya, iya bisa. Nah ini kalau diartikan kita berperan dan negeri kita ini punya peran yang kuat untuk mengembalikan kepada kehidupan yang berkiblat pada kelestarian alam dengan mulai mengevaluasi kembali peradaban yang selama ini berjalan sudah sekian jauh ya. Jadi dengan mengeruk semua kekayaan alam ini untuk kepentingan manusia semata-mata tanpa memperhatikan kekuatan alam itu sendiri. Ini yang memang perlu dikoreksi oleh para ahli ya, yang ahli gitu otomatis itu bukan kita ya. Nah, sebagai alasan untuk kembali kepada alam kembali. Dan itu kan tetap melibatkan pengambil polisi tertinggi di Republik ini tentunya Mbak Gatot. Bisa begitu. Tadi tetap kalau saya tapi percaya pada simbol-simbol juga. Wah begini, kalau kita menyebut bahwa awal berlakunya atau munculnya doktrin kosmogoni itu dari kita, Ini saya ungkapkan pada awal dulu kita berbicara ya tentang Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan itu merupakan miniatur Jagat Raya. Jagat Raya. Doktrin kosmogoni menjelaskan bahwa Jagat Raya ini merupakan satu lingkaran kosmis. Di tengah-tengah tempat hunian para dewa, dikelilingi oleh 8 samudra dan 8 benua. Nah, semua bangsa mencari miniatur dari Jagat Raya ini di bumi. Nah, ketemulah di sini Gunung Penanggungan yang menemukan Bu Sendok sesuai dengan prasasti yang dikeluarkan oleh Bu Sendok itu tentang yang diketemukan di Penanggungan ini. Nah, ini gambaran bahwa doktrin kosmogoni itu berasal dari kita. Dan miniaturnya Gunung Penanggungan, satu puncak dikelilingi 8
anak gunung, dan 8 samudra. Nah, ini mau tidak mau kita yakini ini. Kita percaya lah ya, paling tidak. Bahwa Dotuniko Sumbergoni itu berawal dari kita. Karena dalam buku Tamtu Pagelaran, itu buku-buku sejarah ya. Ada cerita Mahadewa memindah gunung dari Jambudwipta ke Jawa Dwipa. Maka jadilah gunung-gunung di tanah Jawa ini yang digaris dengan Gunung Penanggungan, yang disebut dengan Mameru, sekaligus juga Gunung Semeru ini. Itu kan terjemahnya kan seperti itu. Dan di Jawa sendiri punya legenda ya, Semar mindah gunung. Itu terjadinya Gunung Penanggungan dari Gunung Semeru ini. Ini Semeru, ini Mahameru. Nah, ini kalau bagaimana para ilmuwan segala semua dengan latar belakang segala macam ilmu ya, itu untuk merubah kehidupan ini sehingga tidak kebablasan dalam merusak alam, dalam mengeruk kekayaan alam, dimunculkan untuk kepentingan manusia semata-mata. Nah, ini juga ada simbolis di sini. Ada simbolis itu ruat. Namanya kembali kepada Tirta Amerta. Tirta Amerta itu air suci. Karena pada Dotuniko Sumbergoni itu diterangkan bahwa gunung dari Jambudwipa ke Jawa Dwipa dililit ular naga. Lantas di situ ada orang yang namanya Bima itu mengaduk laut, mengaduk samudra untuk mencari Tirta Amerta, air suci, air kehidupan. Nah, ini air kehidupan. Ini cerita ini kuat. Jadi kalau sudah berbicara tentang Goro-Goro, Satrio Piningit, Ratu Adil, nah ini harus dikaitkan dengan Dotuniko Sumbergoni ini, dikaitkan dengan dewa memindah gunung dari Jambudwipa ke Jawa Dwipa, dikaitkan lagi dengan Bima mencari Tirta Amerta, air suci. Laut diaduk sampai munculnya air suci. Nah, ini maknanya apa? Ini yang nanti perlu diungkap ini, maknanya air suci ini. Karena ini simbol kembalinya kita kepada Dotuniko Sumbergoni. Kalau simbolnya saya paham, tapi membedah simbol ini saya tidak bisa. Gimana Mbak? Simbolnya gimana? Gini, jadi kita di Penanggungan ini ada 8 anak gunung, ada 8 bukit. Kita harus mengambil air itu di bukit ini. Ini kita kumpulkan. Ini namanya ruat sumber, ruat air, Tirta. 8 ya Pak? 8. Itu berada di mana Pak? Di Penanggungan ini. Penanggungan Iya, ada 8 bukit kan. Setiap bukit ngambil air gitu. Air. Ini diambil airnya itu untuk disucikan kembali. Tirta Amerta, air kehidupan, air keabadian. Keabadian artinya kan kelestarian kan. Jadi namanya air keabadian ini airnya kelestarian, lestarinya alam, sekaligus lestarinya manusia, harmonisnya kehubungan manusia dengan alam. Nah, nanti semua gunung itu kita ambil airnya di Pulau Jawa ini, akhirnya sampai merembet kepada seluruh Nusantara. Harus diambil airnya dan disucikan kembali, disatukan semua tirta di seluruh Nusantara ini. Nah, ini kalau kita lihat misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ya, terus dan wilayah Nusantara di luar maka 8 juga 8 dari satu bukit
tempat hunian para dewa. Nah, pengertian para dewa ini pun juga harus diartikan yang ya logis lah. Wah, kita nyembah dewa lagi, bukan begitu. Ini alam, gitu. Alam. Hanya namanya dewa dirubah juga bisa. Ya, dirubah juga bisa. Sentral apa ya bisa. Nah, ini simbolisnya. Ini keyakinan Jawa seperti itu. Jadi Manunggaling Tirta ini menyatunya air dari 8 penjuru ini simbolis yang harus dilakukan. Nah simbolis ini sebagian orang mengatakan memang ini harus ada simbolis itu, tidak boleh tidak ada sebagai itu ya. Iya, seperti halnya kembalinya ke anu kosmogoni tadi ya. Iya, seperti halnya orang tiap negara punya bendera. Iya Mbak. Ada simbolisnya. Tapi kan sedikit sekali yang sampai pada paham itu, Mbak. Nah ini yang menjadi permasalahan. Harus dikaitkan antara goro-goro ini dengan doktrin ini ya, dan juga cerita yang sangat kuat tidak hanya di Nusantara tapi seluruh dunia tentang pemindahan gunung dari Jambudvipa ke Jawa Dipa ini dan Tirta Amerta air suci. Ini sangat kuat. Ini secara simbolis harus dilakukan. Itu yang melakukan idealnya siapa, Pak? Ya kalau umpama hanya penanggungan ya orang penanggungan. Oh, gitu. Kalau misalnya Bromo ya di Bromo, Merapi ya di Merapi, Selamat ya di Selamat. Karena artinya air situ terkumpul. Ini simbolisnya situ. Lah kemungkinan kalau kita tarik ke logikanya itu kerukunan. Simbol kerukunan Manunggaling Tirta. Tapi gini, setelah kemudian air suci itu kemudian ruat itu sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak ada aksi nyata, real, konkret, misal kayak penanaman pohon kembali dan itu kan sia-sia, Pak. Nah, di sini memang harus ada konsekuensinya. Ya, untuk kita bangsa Indonesia ini. Ini kalau saya lancang, kalau yang tadi saya sampaikan barusan ini kan hanya penawaran saja, penawaran yang tidak ada yang menangkap. Jadi dari saya sendiri, dari saya ke saya aja, jadi tidak ada orang lain. Ya, karena saya hanya ngomong lantur aja, ya, boleh. Ya. Nah, tapi yang harus dilakukan sebagai konsekuensinya dari Manunggaling Tirta se-Indonesia ini, kita harus bersumpah. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada konsekuen kita ini. Sebelumnya Bhinneka Tunggal Ika, tapi perpecahan terus tidak pernah berhenti. Sekarang lebih parah. Jadi gerakan pemecah belah itu lebih parah sih. Dengan biaya yang melebihi biaya APBN ya. Jadi biaya untuk memecah kita ini melebihi APBN besarnya. Nah, ini kan perlu bersumpah kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Setiap kali kita bersumpah ada sebab apa? Ya. Karena Majapahit khawatir kalau ini sudah di depan sumpah dikhawatirkan akan diingkari oleh warga. Sekarang ini pun kita harus bersumpah loh ini. Namanya kira-kira sumpah apa, Mbak Gatot, yang paling pas, Mbak Gatot? Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Bhinneka. Bersumpah bahwa kita ini berbeda tapi satu. Itu konsekuensinya. Dan konsekuensi dari sumpah itu harus dipatuhi oleh semua orang yang tinggal di sini. Iya, di Indonesia. Dan konsekuensi pemerintah harus tegas. Bagi orang yang merusak persatuan harus ditindaklanjuti dengan tegas. Tidak ada kompromi, daripada mati kabeh Indonesia. Daripada Indonesia mati kabeh. Entah karena bencana alam, entah karena perpecahan perang. Ini konsekuensinya. Nah, sebab pada saat kita mau merdeka, kita juga bersumpah Sumpah Pemuda. Enggak. Tanpa Sumpah Pemuda. Artinya secara subjektif, jika kemudian hal itu tidak dilakukan, bisa jadi akan banyak korban di Nusantara ini. Betul. Ya perpecahan tambah parah. Nah kita, misalnya contoh saja yang gampang ya. Wong Jawa tidak boleh menang sendiri, tidak boleh. Kita Nusantara. Itu seperti itu contohnya. Dan saya kita Wong Jawa sadar memang
Nggak akan wong Jawa itu ngelem-ngelem syukuri dhewe kan gitu kan enggak. Tapi podo-podo apike lah kabeh podo. Nah itu. Ini kita harus bersumpah. Iya, Pak. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Bersumpah bahwa kita berbeda tapi satu. Bersumpah loh, sumpah sebenarnya. Tidak main-main. Nah, itu harus. Karena kita ini sering melakukan sumpah. Sumpah Palapa, sumpah pemuda. Dan setelah merdeka, apa sumpah kita? Ini. Karena belum pernah bersumpah kita. Ini. Mudah-mudahan didengar sama pemimpin Republik ini. Nah itu. Nah, bagaimana mekanismenya ya pelaksanaan itu pemerintah gampang seperti itu. Gimana, Pak? Ya kan bisa diatur kan dengan mudah, jangan mudah-mudah. Misalnya nggak tahu lah gimana caranya. Kita harus bersumpah. Apa? Kita sebagai rakyat ya, terus mendengar tokoh-tokoh tentang persatuan, kan akhirnya kurang percaya kita. Misalnya saya mengutuk dengan perpecahan ini loh, padahal dia memecah belah. Misalnya dia, kita tidak tahu kan. Nah ini, jadi kita kita baru percaya kan mereka bersumpah, kita bersumpah semua. Nah, karena apa? Karena sumpah itu dampaknya bisa tidak pada pribadi, pada keluarga. Ini orang tidak berani. Maksudnya gimana? Nah, coba sekarang ya, orang mau diangkat sebagai pejabat, kan ada sumpah gitu. Iya, betul. Ada sumpah. Tapi yang terkena dia sendiri, tidak menyebut keluarga. Berarti tidak dia coba menyebut keluarga. Nah, kalau saya melakukan ini, misalnya korupsi, misalnya, saya dan keluarga kena. Anak turunku, wow, tidak berani dia. Berburung. Iya. Tapi andai kata pejabat itu ada peraturan baru gitu ya, pejabat dalam rangka untuk medeni gitu ya, sumpahnya termasuk keluarga itu nggak berani. Enggak, bukan masalah nggak beraninya. Menurut Mbak Gatot efeknya juga akan kena sama keluarganya juga. Iya, pasti itu. Iya, sumpah ya. Kecuali supaya nggak mandi. Nggak mandi karena apa? Apa sih nyumpah gak kurang kusuk, kurang bersih ya. Nah ini. Tapi kan kebanyakan sing membuat gak mandi itu orangnya yang disumpah itu, Pak. Nah itu tidak ngerti. Ini perlu pembahasan yang lebih dalam itu. Ini. Jadi yang menurut saran saya dengan kembali ke doktrin ini dengan apa ya, upacara simbolis tentang Tirta Amerta ini itu nanti diikuti dengan sumpah tadi.